sejauh ini kita investor aja untuk kendalanya mungkin ada ya kak Rita ya pasti ada kendala lagi kita hanya 3 orang jadi untuk mungkin salah satunya untuk pembagian tugasnya jadi kita harus Halo, apakah suara aku cukup jelas? Mohon minta responnya ya guys ya. Apakah suaraku cukup jelas ya? Hai kak. sebisa kita lakukan kan semaksimal yang kita dugaan dari desain kemarin rapatnya pengumuman fungsi kita tidak telat untuk pengumumannya dan sesuai deadline-nya mungkin kalian bisa cek dan itu yang puji Tuhan itu kerja keras kita dari Kak Afi, dari Kak Lili dan dari tim sendiri seperti itu Kak Ika. Kemudian mungkin bisa dibantu dengan tim kami ada Oke. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Oke. Untuk mempersingkat waktu ya. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Yis? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Selamat datang di Instagram Live Global Youth Planner Nusantara. Senang sekali malam ini kita bisa belajar bersama dalam sesi yang bertema Grow Without Limits, cerita Gen Z yang selalu mau belajar di lingkup global. Nah, malam ini kita akan ngobrol santai dengan seseorang yang punya perjalanan inspiratif di dunia program internasional tentunya. Beliau ini berhasil menjadi fully funded sekaligus meraih best delegasi YIS Batch 12. Jadi buat teman-teman yang masih ragu untuk mencoba kesempatan global, jangan kemana-mana ya, karena kesempatan ini, obrolan ini bakal sangat bermanfaat buat kalian yang ingin menjadi delegasi ke luar negeri ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gabungkan narasumber kita malam ini. Di IG ya. Halo Kak Iqbal. Halo Kak. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Sekarang kegiatannya apa ya Kak? Kegiatannya lagi di kos aja Kak, habis pulang. Oke. Sorry Kak, masih kuliah atau udah lulus ya? Alhamdulillah udah lulus Kak. Alhamdulillah. Baru udah wisuda. Oh iya. Oke Kak, kita langsung aja ya diskusinya ya. Iya Kak. Oke. Kak, sebelumnya aktif mengikuti berbagai program internasional seperti kakak ini dalam pengembangan diri. Apakah sejak awal memang memiliki mimpi untuk belajar di lingkup global ya Kak? Awalnya tuh kan aku kuliah. Nah, namanya kalau anak kuliah itu kan pengen mencoba hal-hal baru. Iya. Dan aku dari background pondok pesantren juga, yang dimana aku sering dikasih makan tentang belajar bahasa internasional. Nah, aku bawalah sampai kuliah. Karena pada saat itu istilahnya aku tuh tipe orang yang harus cari kegiatan Kak. Aku tuh nggak bisa kalau misalnya diem nggak ngapa-ngapain. Nah, singkat cerita, ketemulah Instagram Global Youth Planner. Aku bismillah lah daftar dengan semampuku bisa. Tapi sebelum aku daftar di GN, aku udah pernah daftar di program sebelumnya. Dan ini adalah fully funded yang kedua di GN ini. Oke. Daftar dan alhamdulillah ya lulus fully funded gitu. Alhamdulillah. Semua berasal dari kemauan kita untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi jangan kuliah doang, nggak ngapa-ngapain, tapi cobalah hal baru. Oke. Berarti cukup nekat ya Kak sebelumnya ya? Iya, betul. Menarik sih Kak, tapi emang titik awal orang itu berbeda-beda Kak. Kadang ada yang mimpi dipendem, terus tiba-tiba mereka berani untuk mencoba, itu akhirnya berhasil. Kebanyakan gitu sih Kak ya? Iya, betul. Oke. Sesuai tema hari ini ya Kak, Grow Without Limits, cerita Gen Z yang selalu mau belajar di lingkup global. Menurut Kak Iqbal, apa arti bertumbuh tanpa batas bagi anak muda di era sekarang Kak? Menurut aku ya, kalau misalnya sebagai Gen Z,
bertumbuh di pandangan aku itu seseorang yang mau belajar hal baru. Jadi seperti yang aku bilang, kalau misalnya kawan-kawan ingin mencoba hal baru, coba aja. Apalagi keluar negeri dan lain sebagainya. Nah, kayak daftar di IES Batch 25 kali ini. Kalian bisa coba daftar belajar dari berbagai background kalian, daftar aja dulu. Sama aku juga dulu gagal. Tapi rezekinya di sini di GN, alhamdulillah fully funded. Oke. Emang sebelumnya daftar kemana aja Kak? Kira-kira ada Di berapa program yang didaftarin? Aku tuh dulu pernah daftar sekitar 5 sampai 6. Nah, itu rata-rata sebagian itu ada tiganya itu special funded, satunya itu golden funded, duanya itu special funded. Itu ada event sebelumnya sama yang sekarang. Jadi itu golden funded yang kedua. Oke. Yang penting bertumbuh ya Kak ya. Iya. Siapa paling cepat, bukan siapa yang paling cepat, tetapi Iya. siapa yang mau belajar ya. Uh-uh. Oke. Oke, selanjutnya Kak, menurut Kak Iqbal, mengapa penting bagi Gen Z untuk memiliki pengalaman belajar yang tidak hanya terbatas di ruang kelas, tetapi juga melalui lingkungan internasional? Oh, jadi menurut aku, kenapa kita jangan hanya fokus di kelas? Guys, cobain deh. Jangan belajar dan fokus di kelas aja. Aku pas nyoba itu pertama kali aku keluar negeri pas itu bener-bener beda suasananya. Apalagi pas kunjungan ke kampus Singapura and US. Iya. Bener beda. Pas aku belajar di kelas di kampus, pas kita belajar lagi di kampus orang itu bener-bener beda feel ya. Jadi kalian bakal dapat pengalaman baru. Jadi menurut aku sesuatu hal yang kamu coba di luar kelas pasti dapat hal baru. Karena apa? Kamu udah mulai berani belajar bukan dari area kamu, tapi kamu sudah mulai keluar dari zona nyaman kamu untuk menambah ilmu baru dan kamunya jadi lebih baik. Wih, keren. Berarti nggak cuma di ruang kelas ya kita belajar itu Kak ya. Iya, Terkadang betul, Kak. di luar kelas itu malah jadi ilmu yang Iya, bakal keinget. betul. Iya, betul. Oke. Selanjutnya Kak, momen apa yang membuat Kakak belajar tidak harus selalu datang dari buku? Jadi kan biasanya kita tuh mikir belajar itu harus dari buku, terus kuliah. Iya. Nah, pengalaman yang Kakak dapat waktu ikut IIS itu apa ya Kak? Pokoknya pas kemarin ikut IES guys, itu kenapa nggak harus dapat ilmu dari buku aja. Jadi pas aku ikut IES itu pengalamannya, aku bisa dapat teman baru. Aku juga jadi leader, tau nggak? Aku jadi leader di grup aku, sehingga aku belajar bagaimana memimpin anggota-anggotaku. Nah, pengalaman yang kalian bisa dapat di program itu banyak guys. Apalagi kalau di IES ini, itu bisa melatih speakingmu, mentalmu, dan lain sebagainya pokoknya. Benar-benar digempur ya Kak di situ Kak ya. Betul. Oke. Jadi pengalaman Kakak itu tuh yang bikin Kakak semakin bertumbuh mungkin ya. Iya, betul Kak. Oke Kak. Ini kan banyak ya anak muda yang merasa belum cukup pintar. Terus dalam kendala bahasa Inggris juga kurang. Ya. Nah, menurut Kakak hal-hal apa yang bisa bikin mereka itu mau berkembang gitu? Jadi gini guys, jangan jadikan belajar bahasa Inggris itu menjadi penghalang. Coba aja dulu. Kalian cari suatu event, kalau misalnya kalian ya belum bahasa Inggrisnya belum terlalu lancar atau belum bisa dan takut pengen ke luar negeri tapi bahasa Inggris pas-pasan, cari event internasional IELTS gitulah pokoknya. Kalian daftar, itu pasti ada yang syaratnya nggak bisa, kenapa nggak pakai bahasa Inggris. Nah, contohnya di IELTS ini di GEN itu syaratnya nggak harus bisa bahasa Inggris, tapi kalau kamu udah bisa bahasa Inggris itu dapat nilai plus, karena nanti pas di sana ada tambahan nilai lagi tuh dari juri, dari kakak-kakaknya. Nah, jadi jangan jadikan bahasa Inggris itu menjadi halangan kalian. Coba aja. Aku juga dulu pas awal-awal tahun lalu itu biasa aja kayak bahasa Inggris mahasiswa pada umumnya, nggak lancar-lancar amat. Tapi aku ikut join nekat dan ya udah bisa-bisa aja. Jadi jangan jadikan bahasa Inggris itu menjadi penghalang, tapi dari diri kita cari event yang ke luar negeri tapi persyaratan itu nggak terlalu bahasa Inggris banget. Nah, contohnya di yang sekarang IELTS Batch 25 ini. Oke. Berarti
waktu kakak berangkat itu bahasa Inggris bisa dikatakan biasa atau jelek Iya, kak? Biasa, bias aman aja sih, normal-normal aman aja. aja ya. Iya, aman aja. Terus Itu juga kan, malah oke, gimana? aku praktek bahasa Inggrisnya itu tuh pas di sana. Kan kita kunjungan ke kampus juga, terus kunjungan sama orang-orang bule di sana. Ya, bahasa Inggris aku pakai di sana. Jadi ya tambah ilmu aja buat konsumsi pribadi. Berarti waktu kita presentasi lah, memaparkan hasil yang kita bawa dari Indonesia itu, kita pakai bahasa Inggris harusnya, atau kita bisa pakai mix lah bahasa Inggris bahasa Indonesia. Oh, belajar dari tahun lalu itu ada peraturannya. Kalau misalnya mau presentasi pakai bahasa Indonesia, itu wajib full 100% timnya itu presentasi pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak apa-apa, karena jurinya juga paham. Jurinya juga dari orang Malaysia, kalau nggak salah pas saat itu, dan dia juga paham lah bahasa kita Indonesia. Jadi it's fine. Nah, kalau misalnya mau pakai bahasa Inggris, itu harus full bahasa Inggris. Nah, peraturan dari juri sebelumnya itu nggak boleh dicampur. Jadi bisa pilih mau 100% bahasa Indonesia atau 100% bahasa Inggris. Nah, Oke, gitu guys. oke. Oke kak, selama mengikuti program internasional ini ya, tantangan apa sih kak yang paling menguji kemampuan kak Iqbal? Terus bisa beradaptasi lah kakak di lingkungan yang mungkin kakak, wah sebelumnya aku nggak Ya, pernah kayak gini nih, gitu. ya betul. Tantangan yang paling aku hadapi di IIS itu yang pertama sebagai fully funded ya. Nah, itu yang pertama itu pasti harus menjadi contoh bagi yang lain. Yang kedua, speakingku itu aku benar-benar diuji bagaimana aku ngomong sama anggotaku, bagaimana aku ngomong sama juri. Karena jujur sebelum aku ikut IIS ini, aku kayak jarang ngomong lah sama orang-orang introvert gitu. Tapi sebelum aku Oh, daftar introvert itu, ya? Sorry, iya, aku selalu introvert ya? iya kayak introvert. Tapi kok bisa kak? Caranya gimana itu? Aku pas itu nekat kak, bener-bener menghancurkan karakter introvert aku. Aku kalau misalnya introvert kayak gini, kapan mau bisanya gitu. Rata-rata orang di luar sana yang jago itu speakingnya itu luar biasa. Mereka rata-rata juga dari introvert. Nah, bagaimana aku keluar dari introvert ini? Aku paksa diri. Aku pengen keluar negeri. Ini mimpi aku dari dulu santri SMA. Kapan? Kalau misalnya aku kayak gini mulu, sampai kapan aku bisa gapai mimpiku? Nah yaudah, Bismillahirrahmanirrahim, cetar langsung aku join berbagai event-event internasional yang sebelumnya demi Keren. IIS ini. Dah, fully funded, itu fully funded yang kedua lagi, dan yang fully funded yang sebelumnya. Dan sampai sekarang alhamdulillah aku kepake sampai kerja sekarang aku. Jadinya intinya kalau kalian yang introvert ini paksain mau sampai kapan dunia kerja kepake, kuliah kepake, presentasi skripsi nanti kepake juga ngomongnya. Udah emang dipaksain karena kalau kamu dulunya ekstrovert nih, aku lah insya Allah nanti dari introvert ke ekstrovert banyak lah rezekinya yang nempel. Oke. Alhamdulillah. Berarti kalau sekarang, sorry kalau boleh tahu, kerja di mana kak? Aku di Jakpus kak di Kementerian Pertahanan. Wih, keren. Iya, Berarti waktu IIS itu kakak kuliah? masih kuliah, masih mahasiswa semester 7 apa 6 gitu, lupa aku. Cara membagi waktunya gimana kak? Itu pasti padat ya, apalagi di pertahanan. Iya betul padat. Aku itu jujur, aku pas IIS itu lagi Zoom, apalagi pas kepilih, itu aku lagi KKN di Banten kak. Kayak lagi KKN di Banten. Nah, bagaimana aku mau bagi waktunya? Jadi kan, untung kakaknya yang pas tahun lalu itu bisa aku calling-calling kak, bagaimana kalau meetingnya kita adakan malam. Nah, yaudah sama kakaknya kita malam. Jadi kita diskusi project itu malam terus kak. Jadi intinya kita diskusi aja sama pihak GIN-nya. Nah, bagaimana kita berkomunikasi? Intinya komunikasi antara kita dengan pihak. Apalagi kan pas itu udah kepilih fully valid, masih ya dong di cancel. Ya udah, mau nggak mau aku harus bagi waktu. Pasti ada celah. Apalagi kalau yang rekan-rekan yang di luar kampus Unhan pasti banyak kalian waktu free-nya. Kalau aku kan banyak waktunya kepake buat militer gitulah. Tapi alhamdulillah masih bisa bagi. Alhamdulillah. Oke, jadi poinnya guys ya, dari setiap tantangan tuh pasti ada pelajaran yang bermanfaat ya guys ya. Oke, berarti kalau kakak bilang introvert ya kak, cara kakak berinteraksi sama peserta tuh kayak gimana kak? Apalagi kan wilayahnya tentu berbeda-beda ya, dari wilayah yang Sulawesi lah, dari luar-luar pulau yang mungkin kakak juga belum tahu bahasanya bahkan. Cara komunikasi apa yang kakak lakukan sampai kalian tuh memiliki chemistry lah ibarat dalam satu tim itu? Terkadang
introvert itu malu ngomong kalau sama teman yang mereka kenal. Nah, kalau kita ngomong sama teman yang udah kita kenal sehari-hari di lingkungan kampus, itu pasti ya introvertnya masih nempel. Nah, ketika aku mencoba event ini, ketemulah orang-orang baru. Iqbal, masa iya sih kamu ketemu orang-orang baru mau introvert lagi? Nah, aku coba diri aku di situ. Hey guys, kenalkan nama aku Iqbal, begini-begini ya, kenal-kenal, asik-asik-asik, bercanda-bercanda. Bahkan mereka aja kaget pas aku bilang, Kak, aku sebenarnya introvert kok, Kak. Aku di sini doang aktif, gini-gini-gini. Di kampus aku nggak bisa, soalnya udahlah, malas. Makanya di teman baru ini, di dunia baru, aku coba jadi extrovert. Nah, itu intinya. Udah paksain, pokoknya kalau ketemu orang baru, jangan introvert lagi, extrovert aja lagi. Oke, 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 oke. Menarik, menarik, menarik. Jadi gini guys, kadang itu kita berinteraksi sama orang luar pulau atau luar daerah kita, justru malah itu jadi cara kita untuk berkembang. Jadi kita tuh tanpa sadar gitu kita tiba-tiba, oh kita jadi berkembang wawasannya. Oke, 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 oke. Untuk teman-teman sobat-sobat IIS yang komen, nanti ada sesi tanya jawab juga. Jadi kita dengerin dulu insight dari Mas Iqbal ini ya. Kak, menurut Kak Iqbal, skill apa yang paling berkembang setelah mengikuti program internasional? Apakah leadership, atau problem solving, atau kemampuan beradaptasi? Eh, Kemampuan yang berkembang selama aku ikut program Youth Summit ini. Yang pertama, itu melatih speaking. Nah, yang kedua itu melatih leadership. Kebetulan aku menjadi ketua grup. Dan ketiga, aku benar kan kita kalau misalnya ikut ini, itu pasti bikin kayak suatu aplikasi. Nah, jadi aku di sini dan bersama timku, kita yang awalnya belum tahu apa-apa, kita bikin project, bikin aplikasi, yang dimana itu langsung dipaparkan, dan alhamdulillah langsung dapat penghargaan. Nah, Alhamdulillah. itu benar namanya itu melatih apa kayak melatih konsep lah bagaimana kerjasama bersama-sama tim. Itu aku bawa aplikasi yang berjujulan tentang pendidikan. Nah, jadi kami bawa SDGs nomor 4 itu tentang pendidikan, kami bawa ke sana. Dan itu melatih kerjasama antar tim, dilombain ke sana dan alhamdulillah menang. Alhamdulillah. Tapi tentunya tim kalian tidak sendiri ya, selalu ada mentor kan Kak untuk Ya, ada mentor. Aku lupa, ada mentor. Oh iya, awal-awal tuh kami pas udah hamin berapa jam itu kami begadang dari jam 9 sampai jam 12 malam. Mentor kami pada saat itu Kak Rozan. Maaf Kak Iqbal, ini proyeknya salah Kak. Gini-gini ini adalah ada gitu-gitu yang nggak mungkin dilombakan di sana. Aku langsung video call, guys, ayo zoom sekarang. Dari jam 9 sampai jam 12 itu aku sama mentor Kak Rozan juga. Pak ini gini-gini kita rombak lagi proyeknya. Pokoknya adalah kemarin tuh salah proyeknya. jadinya problem solving ya Kak itu ya. Jadi salah. Jika cerita gitu-gitu, itu pas jam 12 lah, jam 12 pas Karozan selesai. Nah, ini bagus. Oke, Kakak teruskan. Dan ya, sebenarnya juga bantuan dari mentor juga itu. Alhamdulillah bisa. Untung nggak salah. Kalau salah udah nggak dapat juara apa-apa itu. Untung ada mentor kami yang membantu kami. Alhamdulillah. Selalu pas respon berarti Kak ya. Iya, Kak Rozan pada saat itu. Oke. Nah Kak, kebanyakan orang-orang itu kalau ke luar negeri mendengarkan kalimat luar negeri, program luar negeri, kebanyakan bingung kan Kak, kayak soal biaya. Ya. Nah, menurut Kak Iqbal, bagaimana anak muda tetap bisa membuka peluang belajar di tingkat internasional meskipun memiliki keterbatasan? Keterbatasan. Aku pas ikut event ini guys, jujur, itu kan namanya kalau mau ikut event ini kita harus berusaha. Aku juga sama, gagal terus. Aku juga awal pas itu apalagi zaman-zaman kuliah, meskipun aku beasiswa, ya namanya keluarga kan ya, namanya gak mumpuni ya, gak ada uang gitu. Nah, aku update diri aku, apa sih yang bikin aku gagal sampai aku gak dapat kuliah di terus. Aku udah berkali-kali loh, aku udah 5 kali ikut event, tapi nggak dapat fully funded. Sampai kapan aku mau kayak gini terus? Akhirnya cancel, gak jadi berangkat. Kan gitu. Aku latih, oh ternyata Iqbal Erlangga ini kurangnya di FGD. Nah, di FGD itu guys, ntar aku ada bahas bagian itu. FGD itu script discussion tentang project-project itu. Nah,
aku kurangnya di situ. Katanya ngomong aku agak belibet atau kurang jelas. Aku latih lagi, ulangi lagi di event yang kemarin dan event yang sekarang. Bener, aku kembangin speaking aku, dan alhamdulillah di kedua event itu fully funded, jadi gratis. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Upgrade diri kita, perbaiki diri kita, karena apa? Dari hal itu nanti ada jalan-jalan yang gampang untuk kamu. Oke, oke, betul tuh. Benar kata Kak Iqbal ini ya. Karena sebenarnya tuh kita tuh kalau mau belajar, kita tuh pasti bisa kok. Iya. Yang penting kita tuh maulah bertumbuh. Ada jiwa-jiwa nekat. Wah, harus bisa nih gini 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 gini. Karena kadang tuh nekat itu loh kunci kesuksesan tuh. Iya. Oke, oke, oke. Oke Kak, di era digital saat ini ya, kesempatan belajar sebenarnya semakin luas ya. Nah, menurut Kak Iqbal, gimana cara memanfaatkan media sosial atau komunitas atau platform digital agar bisa berkembang secara global? Tentunya kakak dulu nggak mungkin untuk tahu. Sorry, kedengaran suaraku? Tadi yang sedikit terakhir agak Oke. Bentar ya Kak. Halo. Oke. Nah, itu gimana Kak cara kakak menggunakan sosial media lah untuk sebagai pancitan kita bisa ikut program internasional? Aku jujur, aku ini ikut event ini itu aku sumber dari HP. Jadi guys, kita jadikan HP kita ini sebagai sumber untuk berkembang. Aku ikut volunteer, ikut Field Summit, terus bisa kolaborasi sama Kak Owen, tahu kalian Kak Owen yang peduli dengan lingkungan itu, yang membuat tempat sampah, dan sekarang beliau lagi mau menebang berapa hektar sawit Kak Owen. Dan itu aku pertama kali bisa kolaborasi sama artis Kak Owen itu ya dari HP ini. Jadi kalian searching aja bagaimana kita berkembang. Search Youth Summit, follow, daftar, ikuti tesnya, lulus berangkat. Terus aku kemarin juga ikut volunteer. Aku ikut juga kumpul-kumpul. Dan aku ikut juga berbagai paparan. Nah intinya bagaimana kita menggunakan teknologi zaman sekarang. Ini ya HP yang kita pegang. Kita bisa manfaatkan untuk berkembang. Cari event, cari ini. Nggak ada, jangan. Makanya kita, apalagi zaman-zaman kuliah guys, jangan kayak aku yang baru aktif itu pas akhir-akhir semester. Karena kenapa? Jadi dikit pengalamannya. Jadi kayak kurang, pengen nambah lagi, juara lagi. Karena kenapa? Pas sudah kayak aku, pas kerja, udah susah izinnya dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa event ini dilakukan atau lomba-lomba bisa dilakukan pada awal. Berarti kita itu bukan hanya aktif untuk scrolling ya Kak ya, tapi ya, bisa aktif mencari peluang. Iya betul, mencari peluang juga. Betul. Oke. Nah Kak, menurut Kak Iqbal nih, apa kebiasaan sederhana yang bisa dimulai atau dilakukan oleh Gen Z agar terus bertumbuh dan memiliki wawasan internasional? Mungkin dari saran aku buat kalian semua bagaimana cara menumbuhkan hal itu. Yang pertama, luangkan setiap hari itu waktu 15 menit untuk apa? Untuk mengembangkan diri, kayak belajar bahasa Inggris, dari event dan lain sebagainya. Aku juga awal gitu, ketika aku di kampus aku sibuk, aku luangkan waktu untuk mencari event-event ke berbagai negara. Nah, dari hal itu, kamu bisa mengembangkan diri kamu dan bisa mendapatkan kesempatan bagaimana caranya ke luar negeri. Nah, kembali lagi ke diri kita masing-masing. Jadi intinya apa? Keluarlah dari zona nyaman, dan carilah kesempatan-kesempatan kamu, dan temukanlah jati dirimu yang sebenarnya. Kalau saya, jati diri saya itu kayak gini, FBCS, Youth Summit, volunteer, dan lain sebagainya. Oke. Kira-kira nih Kak, perasaan kakak setelah ikut IIS itu gimana Kak? Kayak wah aku bangga, atau wah aku bukan hanya sekedar aku banggain aku keluar negeri, tapi juga wawasanku bertambah. Jujur kemarin pas dari pulangnya program IIS itu bangga banget, seneng banget. Tahu nggak, pas aku laporan ke kampus aku, itu untuk pertama kalinya aku bener-bener disebarluaskan ke rektorat informasi aku. Assalamualaikum Bapak, ingin mahasiswanya ada yang juara begini-begini, ada yang masuk berita.
diposting sana sini, bahkan SMA aku yang aku udah lulus diposting juga dan di kampus. Bener-bener apa ya, puas lah, bener-bener puas guys. Apapun, pokoknya kalian pulang dari situ pasti puas, gak ada ruginya. Dapat teman baru, teman baru aku dari luar negeri, kenalan, ketemu teman-teman aku di Singapura. Bahkan ada fun fact itu, teman yang aku temui di NUS kemarin pas yang Singapura itu, temannya itu adalah temannya aku juga di kampus. Jadi Dunia itu sempit nyambung loh. banget ya Kak berarti. Jadi sempit banget lah. Kamu temannya di Unhan. Lah itu teman aku juga loh di Unhan. Walah itu teman aku pas di sekolah dulu. Walah salam kenal, aku Iqbal dari Unhan. Ntar salam. Iya ntar aku salamin ke temannya. Nah iya kata saya emang sempit dunia itu guys. Jadi ya benar-benar puas di posting sana sini. Di aku untuk pertama kalinya juga ayah ibu aku posting di SW tentang aku. Aku gak pernah diposting di SW di SD-nya dia. Tapi itu pertama kalinya kayak bangga lah. Gitu. 1 minggu nggak bisa tidur gitu Bang ya. Iya. 1 minggu mikir JJ terus ya. Iya. Lihat aja tuh reelsnya. Bisa dikepoin nih akun Kak Iqbal nih. Iya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi teman-teman ini ya. Iya. Ya, jadi itu emang perjalanan itu nggak selalu mulus ya Sobat Is. Iya. Jadi seperti yang diucapkan Iqbal tadi, kita tuh harus tetap melangkah dan bertumbuh. Iya. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah ngerasa kurang, jangan pernah minder apalagi. Karena minder itu bisa bikin kita jadi malas kadang tuh. Iya. Oke. Pernah gak sih Kak ngalamin kegagalan atau penolakan ketika mencoba sebuah kesempatan? Dan bagaimana cara Kak Iqbal bangkit dan tetap termotivasi untuk terus belajar? Untuk gagal sih sering. Aku di samping ikut Youth Summit itu, aku juga dulu ikut pidato bahasa Inggris dan lomba sebagainya. Jadi pas aku di pondok pesantren dan sebagai pas ikutan lomba pidato bahasa Inggris, aku coba belajar. Alhamdulillah pas zaman aku SMA, aku sering menyumbangkan piala aku ke pondok aku pas di SMA dulu. Lanjut di zaman kuliah aku bedain lah. Masa pidato terus, cobalah agak mahasiswa dikit ya, Youth Summit. Aku udah berbagai event, itu udah bayar uang pendaftaran, gagal lagi. Sampai aku bingung, ini apaan ya kayak kakak-kakak ini, luar negeri gratis, dibayarin paspor dibayarin dan lain sebagainya, tinggal berangkat. Kapan ya? Terus aku cari, ngomongin diri, nyari, nanya-nanya lah ke kakak-kakak yang fully funded batch 10, 11. Kan aku 12 ya guys. Ada yang 11, 10, 9 aku tanya. Oh tipsnya begitu. Aku praktekin, cari kesalahan aku. Dan kesalahan aku ternyata di bagian tes FGD sama pengetahuan tentang SDGs. Kalau kalian belum tahu, SDGs itu ada 17 poin. Jadi kalau kamu mau ikut event-event kayak gini, itu harus paham. Aku praktekin dan alhamdulillah Juara gitu ya. Justru dari kegagalan tadi jadi belajar banyak ya Kak malah. Iya. Kira-kira apa lagi Kak yang bikin kakak itu kayak inilah, kakak itu kan berarti ikut semua itu belum tentu kakak sebelumnya punya pengalaman ya. Terus tiba-tiba kakak nyoba itu berarti kan mengatasi. Halo Kak. Halo ya. Tadi putus Kak ya. Iya, sorry. Jadi kembali lagi. Tadi gimana cara Kak Iqbal itu menghadapi rasa mungkin gelisah dalam hal kayak aku takut gagal gitu tuh. Caranya yang pertama itu aku coba terus. Karena aku nih udah sering gagal dulu pas nyoba lomba. Masa mau diakhiri dengan kegagalan? Terus cobalah pokoknya sampai mendapatkan kemenangan. Itu aku udah nyoba daftar. Ternyata pengalaman aku sebelumnya itu jadi koreksi buat aku daftar Youth Summit. Pokoknya aku ikut Youth Summit wajib gratis. Alhamdulillah yang kemarin lulus, yang sekarang lulus. Jadi pokoknya guys, kalau kalian gagal pikirkan kayak gini. Masa
dan di closing dengan kegagalan, jangan dong closing dengan kemenangan kayak gitu. Jadi jangan putus asa gitu aja. Oke, 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 oke. Oke, Kak. Kita lanjut ya, Kak ya. Setelah memiliki pengalaman belajar di lingkungan internasional, perubahan terbesar apa yang Kak Iqbal rasakan? Selain jadi bangga loh ya, selain itu. Nah, Apa ya, Kak? perubahannya yang pertama, aku punya relasi. Aku bisa temenan sama, ada tuh kemarin orang yang jago nyanyi, ada orang yang jago menerapkan seni budayanya, ada yang jago project juga. Jadi selain hal yang aku banggain, aku juga bangga punya teman dari berbagai negara dan juga teman dari berbagai background. Aku dulu punya itu untuk pertama kalinya ya, Oke. fully funded di program GYS itu dua-duanya laki. Biasanya kan laki cowok. Itu di batch 12 itu pertama kalinya dua-duanya cowok. Itu sampai adminnya langsung, pertama kalinya nih ya fully funded 2 orang. Gini. Wah, ternyata kakak satunya lagi dia fully funded. Backgroundnya itu dia di musik. Aku sering nanya, Kak, musik dong, gini-gini gimana belajarnya. Nanti kalau ada pernikahan nanti datang ya Kak aku. Wih, jadi Enggak, sedekat itu ya ya solidaritasnya. sedekat itu. Jadi ya ada hal relasi yang bisa kita gunakan untuk ke depan nanti. Gitu. Oke. Setelah mendengarkan perjalanan Kak Iqbal ya, tentu banyak yang merasa terinspirasi dari Kak Iqbal. Nah, Ya, di sini kita kasih kesempatan untuk teman-teman sobat-sobat Yes ini untuk bertanya. ya. Oke, kita coba cek ya Kak. Scroll soalnya banyak banget ya ini yang masuk. Mungkin kalian bisa replay ulang guys untuk komennya guys. Terus kalau buat sebagai anggota community juga berarti senang banget karena sebagai mentor ini apa dari itu terus buat kakak yang lainnya juga terus bimbingan aku gitu jadi nggak ada rasa gengsi lah gitu mengerjakan semuanya jadi ya Allah benar. Baik, terima kasih Kak. Ada lagi? Baik, terima kasih buat tim 4D atas visionnya. Instagram sudah ada ya Kak? Sudah Pak, Oke, mungkin aku akan jawab nih. Ada yang nanya juga di sini. Yang bagian kita dari atas dulu ada bagian ini. Oke. Kakak batch berapa? Aku batch 12 guys. Aku alumni IS batch 12. Terus ada pertanyaan dari Kak. Nilai IELTS minimal agar bisa ikut program ini berapa ya Kak? Sebenarnya di program ini tuh nggak pakai nilai-nilai IELTS guys. Yang penting apa? Kemauan kalian dan tekad kalian untuk mengikuti program ini. Nah, di program ini itu nilai IELTS itu nggak ditentukan sama sekali. Itu untuk kakakku ya. Jadi kakak daftar aja Kak. Itu nggak perlu IELTS minimal ikut program ini, nggak perlu. Cukup kakak tunjukkan keahlian kakak nanti dan juga tekad kakak untuk daftar ke sana. Terus ini ada dari kakak, I have questions for the fully funded seats. What is the most critical quality of thread that the commit looks for in an application response? Maybe I answer your question by English first. For the fully funded, you must show your ability to the others, and you have the good ability to show with each other. Like you're good in speaking, you can show your project as well, because if you have the best project, it means the judge will choose you as a fully funded. Show your best project, and the second, show your quality, and the third, show your speaking while you show your project in FGD, focus group discussion.
Ini aku juga mau bacain juga ada beberapa pertanyaan dari DM aku Kak, itu pertanyaan yang sering banget ditanyain. Apa itu, Kak? Itu syaratnya apa aja buat daftar ke sini? Itu kemarin sebelum mulai live juga udah banyak yang tanya-tanya sebenarnya. Nah itu kayak bagaimana syaratnya. Sebenarnya guys, kalau kalian daftar program ini, itu yang pertama berkas. Kalian bakal ditanyain pengalaman. Terus disuruh bikin tulisan. Kenapa pilih project apa? Terus project apa yang mau kamu bawakan? Nah, abis dari berkas, kita lanjut ke seleksi FGD, fokus group discussion. Nanti itu yang lulus berkas itu dibagi lagi per kelompok. Nah itu kamu sampaikan project kamu untuk Indonesia ke depannya. Kayak saya kemarin itu saya project tentang pendidikan. Jelasin tuh ke jurinya. Saya membawakan project pendidikan di SDGs nomor 4 untuk mendukung wilayah 3T yang begitu-begitu. Pakai bahasa kalian. Dan ada yang lingkungan, pendidikan, ada yang ekonomi bisnis, bebas gimana background kalian. Kalau aku backgroundnya pendidikan, jadi aku jelasin bagaimana project aku ke juri tersebut. Nah setelah itu kita tinggal tunggu pengumuman, nanti akan dibagi kategorinya fully funded dan special funded dan juga self funded. Nah seperti itu. Jadi intinya itu aja guys. Submit berkas kalian. Di sana nanti ada berbagai penjelasan dan yang kedua ada tes namanya tes pengetahuan tes pengetahuan umum tentang Indonesia, tentang ibu kota negara, tentang SDGs, misalnya poin SDGs nomor 4 itu tentang apa? Kenapa? Tentang pendidikan. Gitu. Jadi agak dipelajari lagi SDGs-nya dan juga tentang hubungan internasional di berbagai negara, khususnya negara yang bakal kalian kunjungi seperti Singapura dan Malaysia nanti. Oke. Terus ada yang tanya juga nih Kak, rata-rata nilai itu berapa kalau bisa masuk IIS program IIS itu? Rata-rata nilai, pas itu aku pernah di-spill sama kakak siapa gitu, lupa aku. Itu kalau rata-rata nilai kalau mau masuk IIS yang pastinya kalau mau fully funded itu harus tinggi banget. Ya tunjukkan aja yang terbaik karena kita nggak tahu berapa nilai kita nanti di sana. Pas kalian daftar udah tunjuki aja bahwa kalian memiliki kualitas terbaik pada program ini, upload, submit project apa yang kalian bawakan, udah kalau itu terbaik apalagi kan sekarang udah dunia teknologi udah banyak, kita bisa punya AI dan lain sebagainya. Tapi jangan 100% pakai AI. Kalian upgrade dan kembangkan lagi ke depan. Ya, seperti saya alhamdulillah pada saat itu. Oke, jadi kuncinya itu nikat ya Kak ya? Iya, coba dulu kuncinya. Coba dulu aja. Oke, apakah masih ada yang bertanya? Oh ada ini. Kak, apakah masih buka pendaftarannya? Oh, untuk Sobat IIS, sekali lagi aku ingetin ya, kalau pendaftaran IIS masih buka ya guys, sampai tanggal 10 itu. Jadi bisa dicek di Instagram kami, atau bisa nanti di link ada Witbook, itu bisa dilihat Kak. Jadi cek aja, pantau terus akun kami. Oke, masih ada lagi nggak ya ini? Dan itu pernah terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman itu tidak aktif sampai membawa timnya, sampai timnya sendiri juga nggak mau. Oke, kelihatannya udah nggak ada yang tanya nih Kak. Gimana kalau kita lanjut aja? Iya. Oke. Jika boleh mengulang perjalanan dari awal Kak, adakah hal yang ingin Kakak lakukan lebih cepat atau berbeda agar proses berkembang menjadi lebih maksimal? Kalau misalnya waktu bisa diputar kembali. Iya, diputar kembali. Aku pengen upgrade diri aku di bagian speaking. Public speaking? Iya, public speaking. Karena pas aku zaman kuliah itu, public speaking itu benar-benar terpakai pokoknya. Iya. Penting banget. Mau lomba apapun, mau wawancara, mau ikut tes, itu semuanya dipakai. Dari mulut ini itu menentukan masa depan kita. Jadi latihlah mulut ini untuk hal-hal yang baik pokoknya guys. Speaking kalau aku guys. Oke. Ini ada yang tanya lagi Kak. Oke, aku jelasin sekali lagi ya guys. Untuk biaya self-funded
volley funded, itu bisa dicek aja di Instagram kita. Atau kalau enggak nanti kalian bisa DM untuk informasi selengkapnya. Oke, kita lanjut ke Kak. Mungkin sebagai penutup sih Kak ya, karena Ya. terasa ini udah hampir 1 jam ternyata. Iya. Oke Kak. Kak Iqbal, untuk Gen Z Indonesia yang sebenarnya memiliki potensi besar, tapi masih ragu untuk melangkah, takut gagal, merasa kurang mampu, atau belum percaya diri untuk mengambil kesempatan. Mungkin ada tips dari Kak Iqbal seperti apa? Dari aku buat kalian semua, untuk kalau misalnya ada hal-hal yang kurang kalian mampu atau kurang mumpuni, pesan dari aku, tetaplah mencoba. Jangan jadikan itu sebagai alasan. Karena apa? Seenggak mampunya kita, pasti ada kesempatan untuk kita bisa berkembang. Dimulai dari apa? Kita update keseharian kita. Bangun pagi, kerjain hal-hal positif, atau olahraga, belajar bahasa Inggris sehari 15 menit. Bahkan aku sekarang aja meskipun udah sibuk kerja, aku nanti rencana mau tes IELTS buat bisa nanti lanjut ke S2. Tapi aku nggak mau diem dan aku pengen mencoba hal baru. Jadi untuk kalian yang apapun kurang, udah coba aja dulu. Banyak orang sukses yang dulunya nggak punya apa-apa, tapi sekarang apa-apa dia punya. Setuju banget, keren Kak. Mungkin ini Kak, menurut Kakak itu gimana buat orang-orang yang itu orang-orang malas kayak aku minder. Sekali lagi Kak, aku pengen tahu gimana caranya untuk ngatasin orang-orang yang minder itu kadang. Kak, ini tadi masih ada yang komen Kak. Gimana Kak kalau nggak bisa pakai bahasa Inggris? Kayak gini gimana ini? Oh, yang ini yang mana dulu Kak? Yang tadi yang minder atau yang Yang Kak Dilian, ya. Dailian. Tadi bisa diulangi Kak apa? Gimana Kak? Bisa diulangi Kak tadi apa? Dia nanya. Gimana caranya ngatasin orang yang masih minder lah sama kemampuan dia? Aku dulu punya teman, itu dia apa-apa malu. Dia nggak malu begini begitu, sama 11-12 kayak aku. Bagaimana kok aku sampai titik ini? Jadikanlah seseorang itu role model. Aku ada senior aku, kakak kelasku, udah pergi di berbagai negara, udah lomba kesana sini, dan aku insecure lah. Aku pengen kayak kakaknya. Dan ternyata masalah terbesar aku selama ini ya aku sendiri. Introvert aku itu menjadi dinding pembatas aku untuk aku berkembang. Jadi mau sampai kapan aku mau menyusul kakakku yang mau termotivasi. Aku termotivasi sama beliau, tapi akunya sendiri nggak mau berkembang. Itu mau sampai tahun 1000 tahun kemudian kalau kamu gitu nggak bakal jadi apa-apa. Jadi untuk mengatasi minder kita, malu kita, atau mager kita, lawan guys, benar paksa. Karena apa? Apa yang terpaksa lama-lama menjadi terbiasa. Jadi gitu, paksa. Aku juga dulu males, bayangin dulu kalau pesantren di asramain nggak pulang, terus dulu kuliah beasiswa di asramain lagi nggak pulang. Apakah aku putus asa mau pulang kabur cabut? Enggak, aku paksain betah lama-lama betah. Bayangin 10 tahun jarang di rumah, SMP SMA di asramain, bahkan di kuliah juga di asramain. Terus apakah aku putus asa? Apa aku nangis mak pulang? Enggak, aku paksain. Kawan di zaman sekarang, aku gagal dapat kuliah Fadis. Aku paksain bisa. Nyari kesalahan aku di speaking sama di mengatur tentang SDGs, aku perbaiki dan ya kita lihat hasil dan alhamdulillah itu ada hasilnya sekarang. Usaha nggak mengkhianati hasil ya teman-teman. Iya, betul guys. Oke. Kalau semisal ikut program ini tapi kita nggak bisa bahasa Inggris Kak, masih bisa Kak? Masih bisa kok. Untuk aku reminder satu kali lagi ya. Jadi untuk sobat-sobat IES, bahwasannya pendaftaran IES itu batch 25 masih buka ya sampai tanggal 10. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu informasi selengkapnya bisa DM di akun kami ya guys ya. Oke, kalau closing statement dari aku ya Kak ya. Jadi cerita Kak Iqbal ini membuktikan bahwa bertumbuh tanpa batas dimulai dari keberanian,
untuk terus belajar dan mencoba hal-hal baru. Semua kisah ini menginspirasi semakin banyak Gen Z Indonesia untuk berani mengambil peluang, memperluas wawasan dan melangkah ke lingkungan global. Ya, semoga sharing-sharing kita ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat YIS. Dan sebelumnya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah sikap ya Mas Iqbal. Iya, nggak apa-apa Kak. Oke, sorry Kak Iqbal. Ini ada yang tanya, FGD bahasa apa aja ya Kak? Gitu. Oh, FGD itu. Oke, baik. Aku akan jawab. Itu FGD itu, guys, adalah salah satu tes yang menurut aku sulit. Gak sulit sih, dia agak sulit. Karena kenapa? Nanti YIS ini, YYN ini, pas di FGD, itu bakal kasih kalian problem. Nah, lalu bagaimana kalian menjadikan itu menjadi problem solving? Contoh, kalian nanti akan dibagikan di berbagai kelas. Aku pas itu di kelas pendidikan, aku dibagikan pada Zoom pendidikan. Ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan gitu. Bagaimana cara mengatasi pendidikan yang tertinggal dan bagaimana cara membuat anak-anak muda tertarik untuk belajar. Nah, itu di Zoom itu kita disuruh siapin itu muter. Jadi semua orang itu ngomong bagaimana cara mengatasi masalah yang sudah diberikan sama admin dari JYR. Nah, yang A udah jawab, B udah jawab, itu muter sampai giliran kalian dapat. Usahain pas kalian menjawab pendapat kalian bagaimana mengatasi problem tersebut, itu bicara lantang yang jelas, karena kita nggak tahu kondisi internet kadang-kadang nge-lag. Yang penting kita lantang. Yang kedua, itu jangan terbata-bata dan jangan putus-putus. Yang ketiga, itu nyambung. Masalahnya apa, solving kalian apa, itu intinya tentang. Jadi FGD itu membahas tentang suatu masalah yang diberikan dari admin nanti pas kalian tes, dan bagaimana kalian mengatasi dan respon. Itu melatih kecepatan otak kalian, benar-benar nggak ada persiapan, jawab. Nah, itu dites. Nah, ini dipilih nih mana yang fully funded, mana yang special funded. Nah, dari situlah kalian. Oke, cukup jelas ya teman-teman penjelasan Kak Iqbal ini. Oke, ternyata nggak ada yang komen ya Kak ya. Sekali lagi aku harap semoga season live ini bisa membuat pikiran teman-teman ini jadi lebih terbuka lah. Ya. Dan kalau ingin tahu informasi selengkapnya bisa follow akun ini kalau yang belum follow, dan kalau udah follow bisa pantengin terus postingan-postingan kami. Dan kalau kalian berkenan juga bisa follow Kak Iqbal. Iya, Kak silahkan Iqbal guys. soalnya adalah delegasi ya, delegasi 12, batch 12. Tentunya berprestasi di situ ya. Nanti kalau mau tanya-tanya tambahan, bisa di luar waktu, bisa DM juga kan. Oke. Jadi bisa follow-follow ya guys ya akun Kak Iqbal. Oke Kak Iqbal, terima kasih ya untuk session live ini. Ya. Kak, sebelum mengakhiri boleh kita foto dulu screenshot buat. Boleh. Satu, dua. Oke, udah. Nanti saya kirim ya Kak ya. Ya, makasih Kak. Oke, makasih Kak. See you. Izin keluar ya Kak. Oke Kak. Inilah presentasi dari kami.